Halo anak-anak Miss, hari ini kita belajar agama nak. Ayo kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 364. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat hari ini Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih buat kesehatan dan kekuatan Bapa. Terima kasih kami boleh belajar lewat daring Tuhan. Kami menyerahkan pembelajaran ini ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Kau ajari kami, buat kami mengerti apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak Miss, kita buka buku paket kita nak, halaman 53 bab 7 ya, dengan tema persekutuan dengan Allah. Nanti bacaan Alkitabnya Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 30 ya nak. Persekutuan dengan Allah. Bagaimana kita caranya menjalin persekutuan dengan Allah? Menjalin persekutuan dengan Allah berarti menindaklanjuti, mengasihi Allah dan manusia. Tidak ada artinya kita bersekutu dengan Allah tapi kita tidak mengasihi sesama. Jadi kalau kita melakukan persekutuan dengan Allah, itu tandanya kita menandakan kita mengasihinya. Mengasihi Allah berarti mengasihi manusia juga. Ya nak, karena apabila kamu berkata aku mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi manusia, itu adalah pembohong. Jadi orang yang mengasihi Allah, benar-benar mengasihi Allah, dia pasti mengasihi sesamanya, mengasihi manusia lainnya. Dan dia juga terlibat aktif dalam pekerjaan dan misinya Tuhan, seperti melayani. Melayani itu bukan harus di gereja sayang. Melayani itu juga di rumah. Mengasihi orang juga enggak harus di gereja. Mengasihi keluarga, mengasihi tetangga, mengasihi teman, mengasihi adik, mengasihi orang tuanya. Itulah tandanya bahwa dia adalah orang yang selalu bersekutu dengan Allah. Ya nak? Jadi kalau kamu tidak mengasihi mama, tidak peduli dengan orang tua, tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau mengasihi adik-adiknya, saudaranya, itu adalah pembohong. Kalau dia bilang dia mengasihi Allah, tapi dia tidak mau tahu dengan adiknya, itu pembohong. Dia tidak mau tahu dengan sesamanya yang lain, itu juga pembohong. Jadi anak-anak Miss yang dikasihi Tuhan, ada beberapa cara untuk menjalin persekutuan dengan Allah. Ya, menjalin persekutuan dengan Allah yaitu dengan cara berdoa, kemudian membaca atau mempelajari Alkitab. Ketiga, menghadiri ibadah atau melayani di gereja. Keempat, membuat keputusan yang bijaksana. Yang kelima, melayani umat Allah. Itu kalau bersekutu dengan manusia. Ya nak, bersekutu dengan Allah. Tapi kalau kita mau bersekutu dengan manusia, berarti kita harus mengasihi saudara kita, mau membantu saudara kita, ya, mau melayani saudara kita. Ya sayang, saudara kita itu adalah orang-orang yang terdekat dengan kita, siapa saja. Mungkin tetanggamu, atau saudara yang satu margamu,
atau saudara yang berbeda agama denganmu, ya nak, walaupun kita berbeda, ya, walaupun kita tidak sama-sama satu gereja, itu juga saudara kita. Jadi orang yang bersekutu dengan Allah pasti dia juga mengasihi orang lain. Orang yang terdekat dengan kita siapa? Yang pertama orang tua kita, baru orang yang lain, ya nak ya. Oke, sekarang kita mau belajar persekutuan dengan Allah, yaitu dengan cara berdoa. Halaman 55, coba kamu lihat. Nah, halaman 55. Ada di situ 5 jenis bentuk doa. Doa ucapan syukur. Yang pertama itu menyatakan terima kasih kita kepada Allah karena segala perbuatan baik yang telah Allah kerjakan bagi kita. Jadi kita harus bersyukur. Ya, ucapan syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Allah karena segala perbuatan yang telah Ia kerjakan, baik itu perbuatan baik atau apa saja keputusan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus bersyukur. Yang kedua adalah doa syafaat atau doa bersama. Nah, doa ini dilakukan untuk mendoakan orang lain atau mendoakan aspek kehidupan di dunia ini. Ya, apa saja, bangsa dan negara, orang-orang miskin, ya, anak terlantar, atau orang lain siapa saja. Itu adalah doa syafaat. Kemudian yang ketiga itu doa permohonan. Dalam doa permohonan ini kita memohon sesuatu kepada Allah. Jika kita berbuat dosa, kita mohon pengampunan. Ya, ketika kita memerlukan pertolongan, kita memohon kepada Tuhan untuk menolong. Jika sakit, kita memohon kepada Tuhan untuk kesembuhan. Nah, itulah doa permohonan. Yang keempat adalah doa pujian. Pengagungan kita terpesona akan kuasa dan karya Tuhan bagi dunia. Untuk itulah kita memuji dan mengagungkan nama Tuhan dalam doa. Itu seperti doa penyembahan, ya nak. Nah, doa penyembahan juga ada fokus doa ini adalah menyembah Allah, ya. Doa pujian, doa penyembahan itu hampir sama, ya sayang. Nah, doa pujian tadi karena kita terpesona akan kuasa Allah dan karya Tuhan bagi dunia. Kalau doa penyembahan, fokus doa adalah menyembah Allah, ya. Doa penyembahan dinaikkan untuk memuliakan dan menyenangkan hati Allah. Jadi ada 5 jenis doa. Nanti kamu hafalkan itu, ya sayang. Untuk berbicara, berkomunikasi dengan Allah, karena kita kan tidak bisa melihat Allah dengan kasat mata. Dengan mata kita ini kita nggak bisa melihat Allah. Jadi bagaimana caranya berkomunikasi dengan Allah? Yaitu dengan cara berdoa, ya. Kita dapat berdoa di mana saja, di rumah, di gereja, di sekolah, atau di mana saja kita bisa berdoa. Dan berdoa itu adalah bercakap-cakap dengan Allah, ya. Itu bercakap-cakap dengan Allah seperti kita bercakap-cakap dengan orang tua kita. Tapi kalau kita berbicara kepada orang tua kita, kita bisa melihat dengan mata kita sendiri. Tapi kalau dengan Tuhan, kita tidak bisa melihat dengan mata kita sendiri, maka kita harus berdoa. Oke. Kemudian, bagaimana lagi caranya bersekutu dengan Allah? Dengan cara membaca dan mempelajari Alkitab. Siapa di sini yang memberikan waktunya membaca Alkitab? Masih ada nak yang suka membaca Alkitab? Atau sudah tidak suka lagi? Sudah suka bermain game? Coba, bagaimana caranya Allah berbicara kepada kita? Tadi kita berbicara kepada Allah dengan cara berdoa. Kalau Allah berbicara kepada kita itu dengan cara kita membaca Alkitab, mempelajari Alkitab. Ketika kita membaca Alkitab, ketika kita mempelajari Alkitab, ya, kita merasa kenyang karena Allah berbicara kepada kita. Yang tadinya kita merasa kelaparan rohaninya menjadi kenyang rohaninya karena Allah sudah datang memenuhi berbicara kepada kita, ya. Itulah cara Allah berbicara kepada kita, salah satunya, ya nak. Yang ketiga, menghadiri ibadah di gereja. Nah, kalau saat ini kita tidak boleh ke gereja, ya nak, ya, karena adanya wabah COVID Corona, ya. Wabah COVID ini yang membuat kita tidak bebas pergi ke gereja. Tapi walaupun kita tidak
pergi ke gereja, nak, kita beribadah saja di rumah ya. Biasanya anak kelas 6 sudah melayani di gereja, tapi karena keadaan ini anak kelas 6 tidak bisa ke gereja, melayani di rumah saja ya nak, membantu orang tuanya. Tapi supaya kamu aktif dalam pelayanan, padahal sekarang lagi corona, aktiflah beribadah di gereja ya sayang. Kan ada ibadah sekolah minggu dari gereja, coba aktif kamu beribadah di rumah, karena kita nggak boleh ke gereja ya sayang ya. Itu saja pelayananmu. Kemudian kita membuat keputusan-keputusan yang bijaksana ya. Membuat keputusan yang bijaksana itu menolongmu membangun kebiasaan yang baik sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan pasti memberikan hikmat, bijaksana, kepintaran bagi anak-anak Tuhan. Ya, ada 4 kebajikan surgawi yang merupakan prinsip moral yang dapat menolongmu untuk memilih keputusan yang bijaksana. Ada 4, apa saja itu? Kesederhanaan. Kesederhanaan itu artinya tidak tamak. Ya, dia selalu berhati-hati dalam bertindak. Kemudian kesabaran. Kesabaran itu membangun rasa damai. Ya, kesabaran itu menuntutmu memberi pengampunan kepada orang lain. Kemudian kerendahan hati. Kerendahan hati mengajari kita berperilaku sederhana, tidak sombong. Kemudian kebaikan hati. Kebaikan hati melatih kita memiliki pandangan yang positif dan membangkitkan kebaikan pada orang lain. Nah, itulah 4 kebajikan prinsip moral yang dapat menolong kita untuk membuat keputusan yang bijaksana. Yang kelima adalah melayani umat Allah. Ya, misi kita adalah memperkenalkan Kristus kepada semua orang. Jadi itu misi anak-anak Tuhan ya, memperkenalkan Kristus kepada semua orang. Mungkin bagaimana cara kita memperkenalkan Kristus kepada semua orang? Emang kita bisa melihat Tuhan Yesus dengan mata kita? Tidak. Tapi cara kita bagaimana nak? Dengan cara sikap kita, perilaku kita. Jika kamu bersikap yang baik, yang sopan, bicara yang baik, tidak melawan, ya, dengan cara seperti itulah orang akan melihat kamu dan orang-orang akan berkata, wow, hebat sekali ya mereka. Dia itu anak yang baik. Dia tidak pernah melawan orang tuanya. Dia rajin belajar. Dia anak yang manis. Dia tidak pernah, suaranya tak pernah kuat-kuat kepada adiknya. Dia baik sekali. Wah, rupanya dia itu anak Tuhan Yesus. Dia itu Kristen. Coba kalau kamu nakal. Wah, seperti itu Kristennya. Jadi kita yang membuat kita terkenal dengan baik kah atau dengan tidak baik. Jadi perkenalkanlah Kristus dengan karaktermu, ya nak. Perkenalkanlah Tuhan Yesus itu dengan sikapmu yang baik itu. Tak usah diperkenalkan dengan sikap yang tidak baik. Nanti kita malu loh. Masa anak Tuhan sudah kelas 6 masih melawan orang tuanya. Jadi melayani umat Allah itu, karena kita tidak bisa melihat dengan kasat mata, perkenalkanlah Kristus dengan sikapmu. Ya. Tertulis dalam Alkitab bahwa orang-orang Kristen harus melayani Allah ya, lewat melayani sesama. Karena melayani Allah ya, kamu tidak melihat Allah dengan mata kamu sendiri, jadi kamu bisa melayani sesama manusia. Siapa saja. Kita ambil contoh yang dekat saja. Orang tua di rumah. Kalau kamu anak baik, anak Tuhan Yesus, kamu bisa melayani mama di rumah, membantu orang tua di rumah. Apa yang bisa kamu kerjakan? Misalnya menyapu rumah, nyuci piring, menjaga adik, ya, membersihkan rumah, ya nak. Bantulah orang tuamu, layanilah orang tuamu. Kalau kamu sudah melayani orang tua, membantu mama, itu sama halnya kamu sudah melayani Tuhan. Karena kamu sekarang udah kelas 6, tidak ada pelayanan di gereja karena wabah penyakit ini, ya, nanti akan Miss buat tugasmu pelayanan di rumah, dan itu akan ditandatangani orang tuanya, dan Miss akan menilainya karena kita tidak bisa ke gereja, ya sayang. Oke. Nah,
Hasil dari pembelajaran kita hari ini adalah kamu harus ingat nak, bahwa persekutuan dengan Allah itu sangat penting. Tapi ingat, ketika kita mengatakan kita bersekutu dengan Allah, membenci saudara, itu adalah pembohong. Itu yang pertama. Yang kedua, karena anak kelas 6 tidak bisa ke gereja, anak sekolah minggu, harusnya kita sudah masuk ke gereja melayani nak. Itu tugas praktek kita. Saat ini Miss akan membuat tugas praktekmu melayani di rumah, ya. Tapi bukan sekarang, nanti akan Miss kirimkan lagi tugasmu kapan kita membuat pelayanan. Untuk saat ini, pembelajaran kita di bab 7 ini nak, Miss akan kirimkan kuis lewat pesan suara dan kamu akan jawab juga dengan pesan suara. Setelah kamu mendengarkan video ini, pembelajaran ini, dan sebentar lagi Miss akan kirimkan tugas pesan suara. Ya sayang? Oke, sekarang kamu mengerti firman Tuhan? Kalau sudah mengerti, kita akan tutup pembelajaran kita. Sekarang buka kembali Kidung Jemaatmu nomor 364. Berdoa. Terima kasih Bapa buat pembelajaran hari ini Tuhan. Kami mengerti ketika kami bersekutu dengan Allah, maka kami harus benar-benar melayani sesama kami, supaya firman Tuhan boleh bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini, kami siap melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah Engkau. Amin.